Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena akibat jeleknya atas mereka sendiri. Akibat buruknya atas mereka sendiri. Wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Maka Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka kata Allah, dalam hati mereka itu memiliki penyakit kemunafikan, penyakit keraguan. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan penyakitnya. Ada penyakit dalam hatinya, ditambah oleh penyakitnya. Sama dengan ayat Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Nuwallihi ma tawalla. Dipalingkan kemana mereka berpaling. Ini barakallahu fikum adalah jazaa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum lagi balasan di akhirat nanti yang menunggu mereka. Azab neraka jahannam. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari api neraka. Al-munafiqin fid darkil asfali minan nar. Maka malam hari ini kita akan bahas ayat berikutnya. Apa yang dilakukan oleh mereka para munafiqin yang fi qulubihim marad, yang yakhda'un, yang berupaya untuk menipu Allah dan mukminin, tetapi mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kata mereka, kata Allah, jika mereka dikatakan la tufsidu, jangan merusak di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanya memperbaiki, berbuat islah, berbuat kebaikan. Kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, ala adalah harfu istiftah. Ala innahum, dengan inna litaukid, penekanan. Sungguh-sungguh mereka, disebut lagi hum. Sudah ada dhamir hum, innahum hum. Ini juga sebagai takkid berikutnya. Penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh mereka sungguh-sungguh perusak. Walaupun mereka mengaku memperbaiki, mengaku berbuat amal saleh, tetapi mereka sesungguhnya perusak-perusak. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa kalau mereka merusak. Qul inna a'azakumullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ai idza nuhiya haula'il munafiqun 'anil ifsad, yakni kalau mereka para munafiqun dilarang untuk merusak di muka bumi, maka mereka menjawab, kami tidak merusak, kami memperbaiki. Apa makna merusak yang dimaksud dalam ayat ini? Huwal amal bil kufri wal ma'asi, yaitu amalan kufur dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minhu idharu sara'iril mu'minin li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Di antara amalan mereka yang merusak, amalan para munafiqin adalah idhar sara'iril mu'minin, menampakkan kerahasiaan kaum mukminin kepada musuh. Ini munafiqin datang kepada Yahudi mengatakan mereka begini dan begitu. Datang kepada musyrikin Quraisy dan melaporkan bahwa mereka begini, mereka tidak memiliki pasukan kecuali sedikit, mereka seperti ini, seperti ini. Ini barakallahu fikum adalah ifsadnya mereka. La tufsidu fil ard, kalian jangan merusak di muka bumi. Mereka menjawab, ma nuridu illa al-islah, kami tidak menginginkan kecuali perbaikan. Berarti makna ifsad dalam ayat ini, la tufsidu, maknanya jangan kalian beramal kekafiran-kekafiran dan jangan beramal kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantara yang mereka lakukan adalah idhar sara'iril mu'minin, menampakkan, menunjukkan apa yang harusnya disembunyikan dari kaum mukminin. Oleh mereka dibuka, ditunjukkan kepada adu, kepada musuh. Wa muwalatuhum lil kafirin, dan termasuk yang mereka lakukan dari ifsad
Ifsadnya para munafikin adalah muwalatul kuffar. Muwalatuhum lil kuffar, lil kafirin. Membela orang-orang kafir, mencintai orang-orang kafir, bergabung mendukung orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin. Tetapi ketika dilarang la tufsidu fil ard, jangan kalian merusak di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami tidak lain kecuali membuat kebaikan. Apa yang mereka maksud kebaikan-kebaikan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay nuridu an nudari minal mu'minin wal kafirin wa nastalih ma haula wa haula. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya berbuat kebaikan, kami ini hanya ingin membuat mudarah, pendekatan antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukminin. Jangan berat, damai saja. Nastalih baina haula wa haula. Kami ingin sulh, ingin mendamaikan kalian, wahai kaum muslimin dan kufar, karena kita sama-sama Arab. Lihat, itu yang dianggap oleh mereka para munafikin dengan islah. Ma nuridu illa al-islah, kata mereka. Ai innama nuridul islah bainal fariqain. Kami hanya ingin memperbaiki hubungan kedua kelompok. Apa ini? Sok bijak. Sok bijak. Ingin berdiri tengah-tengah antara mukminin dengan kufar. Dan ini barakallahu fikum adalah kebiasaan kuno para munafikin sejak awal pertama sejarah Islam, yang sok bijak untuk berdiri di tengah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir adalah munafikin. Ketika kaum muslimin berperang dengan kufar, mereka berkata, kenapa? Mereka akan begini, mereka akan begitu, jangan perangi mereka, kasihan mereka. Membela kufar. Ketika orang kafir menyerang kaum muslimin, mereka diam. Rasakan, kenapa kalian berbuat begini begitu? Akhirnya mereka marah. Kenapa kalian kaku, keras, kasar? Akhirnya mereka marah. Manurid, kata mereka, illa sulh, kecuali kebaikan-kebaikan, yaitu nudari baina haula wa haula. Kaum muslimin yang saya hormati, ini alasan mereka. Tetapi Allah bantah alasan mereka dengan kalimat, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Dan kenapa kerusakan kufur, maksiat, mualatul kufar, kenapa dikatakan kerusakan? Dan disebutkan kerusakannya dengan kalimat fil ardi, la tufsidu fil ardi. Jangan merusak di muka bumi. Yang terpahami adalah merusak bumi, merusak dunia. Semuanya. Fil barri wal bahr. Dan memang kesana maknanya. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusak lautan dan daratan karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Apa? Sebagian mengira bahwa yang dimaksud adalah ketika mereka merusak alam, merusak gunung dan sebagainya. Padahal yang dimaksud diantaranya di samping itu yang kesekian. Tapi yang pertama dan utama adalah karena mereka berbuat kekafiran. Kekafiran akan merusak alam. Kekafiran, kesesatan, kemunafikan akan merusak alam. Akan merusak dunia ini. Mau bukti? Kekufuran Nasrani Allah katakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Akan rusak alam dengan perbuatan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran. Maka dikatakan dengan kalimat la tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi. Akan rusak alam ini, akan rusak dunia ini dengan kekufuran kalian, dengan kemaksiatan kalian. Tetapi mereka melakukan dosa di atas dosa. Melakukan kekufuran di atas kekufuran. Kekufuran yang pertama, mualatul kufar. Membela orang-orang kafir, mencintai dan berwala kepada orang-orang kafir, itu kufur. Yang kedua,
menganggap bahwa apa yang diamalkannya adalah saleh. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Kesesatan di atas kesesatan. Penyimpangan di atas penyimpangan. Fajama'u bainal amal bil fasad fil ardi wa idharuhum annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'id rahimahullah, berarti mereka para munafikin mengumpulkan dua perkara. Jama'u baina syai'ain. Bainal amal bil fasad, pertama melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekufurannya dan kemaksiatannya. Yang kedua, idharuhum annahu laisa bi ifsad, menggambarkan bahwa itu bukan kerusakan. Ini bukan kerusakan, ini perbaikan kata mereka. Yuqallib al-haqa'iq. Qalban lil haqa'iq, mereka balik kenyataan. Kerusakan dianggap sebagai kebaikan. Berarti kebaikan mereka anggap kerusakan. Apa yang dilakukan oleh mereka dikatakan islah. Berarti apa yang dilakukan oleh kaum mukminin menurut mereka? Ifsad. Wa jam'an baina fi'lil batil wa i'tiqadihi haqqan. Berarti mereka mengumpulkan antara perbuatan batil dan meyakini bahwa itu adalah hak. Dua kesalahan besar. Pertama, melakukan kebatilan. Kedua, meyakini kalau itu hak. Dan ini kuadrat double perbuatan mereka, kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Wa hadza a'zam jinayatan mimman ya'mal bil ma'siyah ma'atiqadi annaha ma'siyatun. Dan ini lebih dahsyat, lebih besar kejahatannya daripada orang yang bermaksiat tetapi sadar kalau itu maksiat. Dan mengakui, meyakini kalau itu maksiat. Dia berbuat dosa. Tapi hatinya sadar, ini dosa, haram. Saya akan diancam begini, diancam begitu oleh Allah Ta'ala. Maka orang ini diharapkan akan taubat. Ma'atiqadi annaha ma'siyatun, meyakini kalau itu maksiat. Fahadha aqrabu lissalamah, orang ini, ahli maksiat ini aqrab lissalamah, lebih dekat pada keselamatan. Kenapa lebih dekat pada keselamatan? Karena dia merasa kalau dia berbuat salah, merasa kalau dia berbuat dosa, sehingga lambat atau cepat dia akan taubat, akan merasa ini keliru, astagfirullah, akan beristighfar, akan menyesal pada satu hari. Apalagi ketika merasa hasilnya jelek atau akibatnya buruk, maka mereka akan bertaubat. Wa arja liruju'ihi, orang yang seperti ini lebih diharapkan untuk rujuk, lebih diharapkan untuk taubat. Oleh karena itu mereka, para ulama, menganggap bahwa ahlul bid'ah itu seperti munafiqin. Ahlul bid'ah, terutama ahlul bid'ah yang bid'ahnya sudah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, seperti munafiqin. Kenapa? Karena dia mengucapkan ucapan kufur, tetapi zahirnya menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ternyata wa ma hum bimu'minin, ternyata mereka tidak beriman, tidak beriman pada asma dan sifat, enggak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam, enggak percaya kalau Allah memiliki sifat tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Mirip toh? Nyatakan amanna tapi ternyata tidak percaya. Maka mereka ahlul bid'ah, ketika mereka kufur dengan ucapan-ucapan penentangannya terhadap asma dan sifat, tetapi menyatakan amanna, maka persis seperti digambarkan di sini. Maka dikatakan para munafiqun duruban. Munafik itu memiliki model-model. Di antara mereka ada yang mencerca Nabi, menyakiti Nabi. Ada yang yu'dhu an-Nabi, Rasul SAW. Di antara mereka ada yang yalmiz, mencerca orang yang bersedekah. Di antara mereka ada yang mencerca Allah, yadullah maghlulah. Kata mereka. Baik, ternyata ahlul bid'ah juga sama. Di antara mereka ada yang mencerca Allah dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tinggi di atas, tidak maha tinggi. Allah berada di mana-mana, bahkan bersama kita,
zatnya, menyatu dengan benda-benda. Pada kurang aja mencerca Allah Ta'ala. Ada yang mencerca kaum mukminin dengan menyatakan bahwa kaum mukminin adalah orang-orang yang tidak bisa bergaul. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang kaku, tidak bisa beramal saleh, berakhlak yang mulia. Mereka selalu mentahdir ahlul bid'ah, mencerca. Padahal mereka karena kecintaannya pada Allah, mereka mentahdir dan memperingatkan bahaya kesesatan. Karena cintanya pada sunnah, maka mereka memperingatkan dari bid'ah. Karena cintanya pada kaum muslimin, maka diperingatkan dari bahaya kesesatan dan penyimpangan. Tetapi dituduh dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan. Kembali kepada kitab. Dan mereka juga sama dalam masalah qalban lil haqa'iq. Munafikin membalik hakikat. Kerusakan dibilang kebaikan. Ahlul bid'ah juga sama. Mengganti dan merubah, meyakini bahwa kejelekan mereka sebagai kebaikan. Siapa bilang kami melakukan kerusakan? Kami menolak sifat-sifat tadi dalam rangka mensucikan Allah, tanzih. Mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Masa Allah berbicara? Tidak mungkin. Lihat. Sama persis dengan munafikin yang menyatakan dengan kalimat innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami berbuat baik. Kami menjaga Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Sifat dalam Al-Quran dikatakan tidak pantas. Sifat dalam hadis sahih dikatakan tidak pantas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini yang dikatakan dengan qalban lil haqa'iq. Terjadi pada munafikin dan juga pada konco-konconya munafikin dari kalangan ahlul bid'ah. Selalu ketika ditegur jawabannya innama nahnu muslihun. Kami berdiri tengah-tengah. Ingin mendamaikan antara dua kelompok. Nah. Walamma kana fi qulubihim atau fi qaulihim innama nahnu muslihun haslun lil islah fi janibihim. Dan ketika pada ucapan mereka sesungguhnya kami berbuat baik, seakan-akan kebaikan ada pada mereka. Yani hasr islah, dikurung islah itu perbaikan hanya pada mereka. Wa fi dhimnihi, maka kandungan makna ucapan mereka adalah annal mu'minin laisu ahlul islah. Berarti mereka menganggap bahwa kaum muslimin bukan ahlul islah. Mereka yang ahlul islah. Kami yang memperbaiki. Berarti kaum muslimin merusak. Karena mereka menentang kaum muslimin. Maka qallaballahu alaihim da'wahum. Maka Allah bantah, Allah balik atas mereka anggapan mereka. Allah katakan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sungguh mereka sebenar-benar para perusak. Fa innahu la a'dhamma fasadan mimman kafara bi ayatillah. Karena tidak ada yang lebih rusak daripada kekafiran pada ayat-ayat Allah. Wa sad an sabilillah, dan penentangan terhadap jalan Allah. Dan tidak ada yang lebih jelek daripada tipu daya yang berupaya menipu Allah dan wali-walinya di kalangan mukminin. Tidak ada yang lebih rusak daripada mukhada'ah. Yang ditipunya Allah lagi. Tidak akan bisa. Wa walal muharibina lillahi wa rasulih. Dan apa perbuatan yang lebih rusak, yang lebih jahat daripada membela orang-orang kafir. Wala al-muharibin, membela orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Bahkan membikinkan markaz. Mereka bangun masjid Dirar, dijuluki dengan masjid Dirar. Mereka menganggap bahwa masjid ini adalah masjid untuk orang-orang yang berhalangan ke masjid Nabi jauh, maka mereka kumpulkan di masjid mereka. Ternyata mereka jadikan masjid itu adalah irsadan, atau dikatakan diraran wa kufran. Didasari dengan kekafiran, didasari dengan rencana ingin merusak, dan juga dijadikan sebagai markaz liman haraballah, markas untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Padahal mengaku muslimin, tetapi membikinkan markas, tempat untuk musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW
setelah pulang dari perang diperintahkan oleh Allah untuk bakar masjid tersebut. Dihancurkan, dibakar. Wala al-muharibina lillahi wa rasulih. Mereka berbuat kejahatan yang sangat besar, yaitu membela orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'a dzalik anna hadza islah. Dan bersama itu mereka menganggap perbuatan mereka perbaikan. Islah, amal saleh kata mereka. Kurang ajar sekali. Perkara yang sebegitu jeleknya, kufurnya, mereka anggap itu saleh. Itu baik. Fahal ba'da hadzal fasadi fasad? Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka apakah ada setelah ini kerusakan yang lebih rusak? Apakah ada setelah ini kerusakan yang lebih parah? Tidak ada. Ini sudah puncaknya kerusakan. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum. Tapi sayang sekali mereka tidak mengetahui dan tidak merasa kalau mereka melakukan sejelek-jelek kerusakan. Walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Wa in kanu qad 'alimu bidzalika 'ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatullah. Walaupun sungguhnya mereka tahu satu perkara atau beberapa perkara yang menjadi hujjah atas mereka. Lihat, hujjah atas mereka. Hujjah yang menyalahkan mereka. Hujjah ala, hujjah yang menyalahkan mereka. Artinya mereka sudah tahu kebenaran yang ada pada ucapan Allah, kebenaran yang ada pada ucapan Rasulullah. Wa innama kana al-amal bil ma'asi fil ard ifsadan. Dan kenapa amalan dengan kemaksiatan-kemaksiatan dianggap merusak di muka bumi? Li'annahu yatadamman fasad ma'ala wajhil ard. Karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka, kekufuran mereka akan menyebabkan kerusakan apa yang ada di muka bumi. Kerusakan apa yang ada di muka bumi. Minal hububi was-thimari wal ashjar. Akan merusak biji-bijian, akan merusak buah-buahan, akan merusak pepohonan. Wan nabat, akan merusak tumbuh-tumbuhan. Bima yasul fiha minal afat bisababil ma'asi. Dan akan terjadi padanya kerusakan-kerusakan karena sebab kemaksiatan. Dan sebaliknya, dunia akan makmur, akan menghasilkan berbagai macam buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat ketika mereka bertakwa pada Allah SWT. Baik. Kalau ahlul qura amanu wattaqau, kata Allah, fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan barakah minas sama'i wal ard. Dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan rahmat. Dari bumi tumbuhnya tumbuh juga barakah, rahmat. Kata Allah, walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan. Maka Allah timpakan azab dalam bentuk kejadian-kejadian alam, musibah-musibah. Zilzal, gempa, khasaf, ditenggelamkan ke dalam bumi, dihujani dengan batu, dikirimkan awan panas. Ini semua azab dan kerusakan-kerusakan. Dan jangan salahkan yang menakdirkan. Salahkan sebab kenapa Allah takdirkan perkara itu. Kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, kerusakan mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah dikatakan yahsul fiha minal afat bisababil ma'asi. Akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Wa li'annal islah fil ardi an ta'mur bi ta'atillahi wal iman bihi, dan bahwasanya kebaikan di muka bumi, ketentraman dan kemakmuran di muka bumi adalah dengan ketaatan pada Allah, dengan keimanan kepada Allah. Wa lihadza khalaqal khalqa wa askanahum fil ardi wa adra lahumul arzaq liyasta'inu biha ala ta'ati wa ibadatihi. Oleh karena itu, karena baiknya bumi, makmurnya dunia ini, alam ini makmur karena ketaatan pada Allah, maka Allah ciptakan makhluk-makhluknya dan Allah tempatkan di muka bumi, dan kemudian Allah ajarkan pada mereka ketaatan pada Allah
agar makmur dunianya, agar negeri ini makmur. Dar ad-dunya. Wa adara lahumul arzaq, dan Allah edarkan berikan pada mereka rizki. Liyasta'inu biha ala ta'atihi, agar bisa mendukung mereka untuk taat kepada Allah dan beribadah pada Allah. Fa idza amila fiha bididdihi, tetapi kalau mereka melakukan yang sebaliknya, maka yang akan terjadi sebaliknya. Allah ciptakan bumi dan isinya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, binatang ternak, semuanya untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Ma fil ardi jami'an, semuanya untuk kalian. Tumbuh-tumbuhan untuk kalian, binatang ternak untuk kalian, semuanya untuk kalian. Untuk mereka-mereka yang taat pada Allah dan Rasulnya. Maka dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dunia ini menjadi makmur dan sesuai dengan apa yang Allah katakan lakum, untuk kalian. Tetapi ketika mereka amala fiha bididdihi, ketika manusia beramal di muka bumi dengan yang sebaliknya, menentang Allah, menentang Rasul-Rasul yang diutusnya, menentang ajaran agama, maka kana sa'yan fiha bil fasad. Berarti orang-orang tersebut sedang berupaya untuk merusak di muka bumi. Tatanan yang Allah ciptakan akan rusak dengan kemaksiatan. Wa ikhraban laha, akan menjadi perusak di muka bumi dan akan menjadi hancurnya apa yang ada di muka bumi. Amma khuliqat lahu, apa yang diciptakan untuknya. Dunia dan seisinya diciptakan untuk manusia agar ibadah. Sehingga cocok. Berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau mereka beribadah, maka bumi ini akan baik buat kalian. Tetapi ketika mereka melakukan yang sebaliknya, maka bumi ini tidak cocok untuk mereka. Akan rusak. Tidak cocok untuk orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang zalim, penentang Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan ifsad. Oleh karena itu perbuatan munafikin disebut dengan ifsad. Allah katakan wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan pada mereka la tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi. Tetapi mereka merasa kalau itu perbuatan baik. Innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami hanya berbuat baik. Maka Allah terangkan dengan ditekankan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka itu merusak. Tapi sayang mereka enggak merasa kalau itu kerusakan. Demikian kandungan apa yang ada dalam ayat tadi dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, dan juga sedikit tambahan dari Syekh Al-Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.